Sahabat Liputanam.com, kali ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan seorang pria asal Indonesia yang sempat menimba ilmu di negara-negara ternama seperti Singapura dan juga Australia. Dia sekarang juga disebut sebagai ahli robot. Oke, mari kita sambut Bapak Denny Utomo. Nice to meet you, Bapak Denny. Sekarang ini Anda menjadi seorang lecturer ya di University of Melbourne. Betul. Iya, betul. Nah, Anda ini sebagai ahli robot. Ya, yang itu dikatakan orang-orang. Nah, sejak kapan Anda menyukai robot? Wah, I guess jawaban resmi saya ya biasanya ya anak laki-laki tetap jadi anak laki-laki ya, nggak pernah gede. Betul sekali. Kadang-kadang mereka bilang bedanya orang dewasa sama anak laki-laki itu cuma harga mainannya. Iya. Tapi ya secara umum kalau kita lihat definisi robotics, kalau kita keluar dari kita punya pandangan stereotipikal ya bahwa robot tuh harus logam dan motor dan bentuk seperti manusia, betul. Itu ya namanya robot ya, kalau kita mempelajari robot itu lebih, kita bisa bilang mempelajari teknologi untuk membuat kehidupan sehari-hari lebih bagus lah ya, improving the quality of life, daily life. Jadi nggak cuma di pabrik, nggak cuma di militer, tapi juga di rumah sakit, kehidupan sehari-hari untuk, seperti sekarang mobil Google bisa nyetir sendiri, nanti masa depan seperti apa kita nggak tahu kan. Tapi ya begitulah, impact itu apa? Pengaruh teknologi yang kita kembangkan zaman sekarang itu bukan cuma terisolasi di bidang tertentu, tapi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Saya setuju. Sekarang teknologi semakin bukan mendominasi, tapi secara positif ya, gitu, membawa pengaruh positif terhadap kehidupan kita. Jadi apa itu alasan utama Anda mengambil itu sebagai jurusan gitu? Itu dari awalnya gitu. Dari awal sih, oke, sejujurnya ya kalau dari awal sih, wow, robots. Tapi sekarang sih, ya karena kita, sekarang sebagai seorang profesional di bidang ini kita melihat bagaimana hasil karya kita bisa dipakai di kehidupan sehari-hari oleh orang-orang, masyarakat. Oke, baik. Terus gerakan robot ini kan masih sangat kaku ya kalau misalnya di mata orang-orang yang awam ya soal robot. Terus dalam beberapa kesempatan tuh Anda menawarkan sebuah solusi mobile manipulation. Itu apa ya? Boleh dijelaskan nggak itu? Itu sebenarnya mobile manipulation itu bukan mempengaruhi seberapa kaku atau gerakan robot. Manipulation itu bagaimana robot berinteraksi dengan benda-benda di lingkungan kita gitu ya. Jadi peka terhadap itu ya. Okay. Tapi mobile manipulation, mobile cuma bilang ya kita taruh robotnya di atas platform yang ada kaki, yang ada roda, supaya mereka juga bukan kerjanya di atas meja kerja gitu ya, tapi bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Dan kalau misalnya kita mau robot hidup di lingkungan kehidupan manusia sehari-hari, ya robotnya juga harus bisa gerak-gerak juga, nggak cuma bolted down to one place, nggak bisa di sana aja gitu ya. Tapi secara umum mungkin di pekerjaan itu kita mencoba kita lihat, bisa jelaskan nggak? Kalau kita misalnya mau mengerjakan sesuatu sebagai seorang manusia, itu kita nggak cuma memakai sensor kita yang satu saja, mata gitu. Tapi kita juga pakai sense of touch. Misalnya kita buka kulkas, itu kalau suruh robot yang kerjain itu lumayan menarik, karena itu kan ditarik kan nggak buka, terus harus apply force-nya, terus baru buka kan. Kalau kita robotnya nggak tahu, dia tarik kenceng-kenceng kan. Jadi dalam pekerjaan saya itu saya lagi lihat bagaimana robot bisa memakai sensor touch force gitu. Jadi kalau misalnya kita bersihin kaca gitu, kalau misalnya robot sensornya itu cuma posisi, jadi cuma tahu tangannya di mana aja, bersihin kaca tuh susah. Iya, betul. Karena dia cuma tahu posisi aja gitu. Kacanya di sini, kalau kita bilangin, kita salah hitung aja. Kita robotnya kejedot sedikit, minggir sedikit, terus kita bilangin kacanya kacanya di sini, padahal kaca di sini. Ya tembus, pecah kacanya kan. Betul. Jadi kalau kita bisa ukur
contact forcesnya dia pegang gitu kan. Kamu kalau sentuh benda nggak boleh lebih dari berapa Newton. Ya sudah, dia begitu aja. Kita nggak usah bilangin harus kemana. Kamu di arah ini gerakannya naik turun, arah sana bukan posisi tapi touch gitu. Dari sentuhannya gitu ya. Jadi itu pengaruhnya banyak di kehidupan sehari-hari karena kita sadari apa enggak itu kalau kita melakukan pekerjaan sehari-hari itu kita sering pakai perasaan kita, sense of touch, not just eyes and and ears. Nah, sehubungan itu berarti robot itu harus lebih fleksibel kan, in order untuk mereka itu bisa adjust dengan cara pegangan, tekanannya harus berapa. Nah, cara membuat fleksibelnya itu tuh apakah ada spare parts tertentu terus researchnya tuh berapa lama tuh bisa menemukan ini? I think the problem is with itu definisi fleksibelnya itu agak susah ya. Berat ya, terlalu lebar ya. Jadi untuk robot bisa mengerjakan segala pekerjaan yang sebagai manusia kita kerjakan dengan mudah, we take for granted. Itu robot tuh sebagai mesin, sebagai komputer, ada hal-hal yang dia kerjakan dengan bagus dan jauh lebih hebat dari manusia, dan ada hal-hal yang manusia bisa kerjakan jauh lebih bagus daripada mesin. Ya. Kita suruh hitung kalkulasi, robot tuh komputer. Cepat sekali. Itu nggak mungkin kita bisa tandingin. Dia bisa millions of calculation per second kan. Tapi kalau kita misalnya bilang, yang contoh favorit saya ini gini. Kalau kita bilang sama anak kecil ya umur 2 tahun, itu pintu. Ke tempat lain, lihat pintu lain lagi, warnanya lain, bentuknya agak lain, kita bilangin, itu pintu. 2-3 kali anak kecil tahu pintu. Mau pintunya buka ke samping, ke dalam, ke atas, swing in, slide in, dari kaca, besi, kayu, warnanya lain-lain, terbuka, tertutup, anak kecil tahu itu pintu, langsung, cepet. Kita mikirnya cepet. Robot coba, kalau misalnya kita instruksi ke robot, pintu itu apa? Coba bilangnya gimana? Susah. Jadi apakah ada warnanya, bentuknya? Enggak, bentuknya lain-lain, warnanya lain-lain. Kita definisi pintu apa? Pintu itu adalah sesuatu benda fisikal yang menutup lubang yang dibuat di sebuah boundary, perbatasan antara dua ruang ya. Jadi buat robot, pintunya robot kan selalu sensor. Jadi sensornya apa? Kamera, laser paling murah. Tembak, dia balik, oh di sana ada sesuatu. Kalau kita mau lihat tembok, kita tembak laser. Itu ada sesuatu, kita tarik garis, oh itu tembok. Deteksi gitu ya? Deteksi. Pintu, kalau ketutup, tembok. Terbuka, lobang. Apa coba pintu? Anak kecil 2-3 kali tahu. Pintu. Berarti itu kekurangannya robotnya maksudnya. Jadi apakah mungkin nih ke depannya robot itu bisa dibuat mempunyai sistem saraf yang hampir persis seperti manusia, tuh mungkin nggak sih? Dan semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Semuanya juga mungkin. Itu ada Arthur C. Clarke. Pengarang science fiction dari Inggris, Arthur C. Clarke, itu pernah bilang kan, technology advanced enough is indistinguishable from magic. Wow, it's amazing. It's true. Ya, 10.000 tahun lalu orang mau bikin api susahnya minta ampun, mesti dari angkasa ada kilat kena pohon, api. Kita kalau kasih lihat dia korek api, magic. So 10.000 tahun yang akan datang, mungkin aja robot tuh nanti udah kayak apa, saya tidak bisa bayangkan ya. Ya mungkin aja. Tapi ya di dalam 50 tahun ini, ya susah ya. Robot, artificial intelligence, like thinking machine, itu makin lama ya sudah makin canggih. Tapi bagaimana juga mereka itu semua adalah program. Sepinter-pinternya kita bikin program, ya itulah programnya. Ada program yang dikasih otonomi atau kesempatan untuk menjelajah di luar perbatasan yang sudah diprogram. Tapi ya agak berbahaya juga karena
kalau robot salah, orang bilang, wah, robot ada kan berapa minggu lalu koran bilang robot bunuh manusia di Jerman. Iya. Saya baru dengar, oh begitu ya? Iya, ada. Dia orangnya lupa matiin safety switch, robotnya bergerak, terpukul mati. Ya oke. Salahnya siapa? Well, salah orang yang make. Kalau robot ada yang salah itu karena ada yang nulisnya kodenya salah, atau dia belum pernah pikir sejauh itu bahwa kalau if this do that, if this do that, if this do that, if that, kalau ini terjadi terus kita nggak ada kode yang buat antisipasi gitu ya. To handle this, ya kita nggak tahu robotnya mau ngapain. Kodenya pas kemana ya kemana. Betul sih. Nah itu dia, karena sekarang ini kan kalau masyarakat umum tuh tahunya dari film gitu ya, kalau wah robot gini suatu hari bisa mendominasi apa segala. Benar-benar ada bahaya itu tidak sih ke depannya gitu, suatu hari mungkin ya robot itu bisa bukan menguasai ya, cuman mungkin lebih bisa lebih mempunyai power mungkin ya gitu. Itu pertanyaan klasik. Tapi again, kemungkinan selalu ada, itu tergantung bagaimana kita nulis programnya. Jadi kalau kita seorang programmer yang bertanggung jawab, kita selalu kodenya tuh ditulis dengan baik supaya selalu ada, there is always a response to every occurrence gitu ya. Jadi like preventive measures. Ya, jadi semua scenario tuh sudah consider, sudah dipikirkan dengan baik. Dan kalau waktu tulis kodenya, kita bisa bilang, kalau di luar semua ini, saya nggak tahu, stop. Oke. Jangan ngapa-ngapain, stop aja gitu. Oke, ke topik yang lebih seru lagi nih. Pada tahun 2012-2013, Anda dan University of Melbourne pernah berkontribusi dalam pembuatan humanoid robot, humanoid robot ya, yang dikembangkan oleh Artificial Intelligence Laboratory dari University of Zurich, betul? Ya, tapi saya tadi lagi bilang yang item ini ya, itu robot itu bukan kerjaan kita, itu kerjaan kolik saya di Zurich. Tapi but the rest of the questions might be relevant. Kayak gitu kita muscle-like activation is what I do, tapi humanoidnya bukan kerjaan kita. Bukan kerjaan gitu ya. Cuman kalau boleh dijelaskan itu apa ya? Mungkin. I mean humanoids. I'll say it in English first. Humanoid is probably motivasi membuat robot berbentuk manusia resminya adalah bahwa karena kehidupan manusia man-made environment lingkungan hidup manusia itu dibikin untuk manusia. Jadi kalau kita bikin robot dengan roda, dengan apalah yang bentuknya bukan manusia, itu mungkin agak susah untuk hidup di lingkungan yang dibuat untuk manusia. Jadi mau naik tangga, dengan roda ya nggak bisa gitu. Jadi karena itu mereka bilang, kalau misalnya kita betul-betul mau integrasi robot kehidupan sehari-hari, robotnya ya harus punya 2 tangan, 2 kaki, dan bisa naik tangga, bisa jalan, bisa pakai, bisa masuk yang ukurannya kayak manusia, supaya kalau ruangannya ya segitu, manusia bisa masuk, ya robotnya bisa masuk juga gitu. Jadi diajar sama medannya itu gitu, ya. Jadi karena ya motivasinya begitu. Iya, begitu. Nah, kalau soal artificial intelligence nih kan sudah banyak filmnya juga, dan kelihatannya mereka mempunyai tiba-tiba secara gradual mereka punya emotion kayak gitu. Nah, komentar Anda apa nih mengenai itu? Emulation. Emulation? Of course. Saat ini ya. Again, anything is possible. Semua juga mungkin. Tapi sampai saat ini yang namanya mesin ya mesin. Dan mereka tuh motivasi untuk bikin robot yang bisa memperagakan emosi itu karena mereka mau robot yang bisa jadi companion, bisa jadi teman. Jadi misalnya kebanyakan itu karena orang-orang yang misalnya di panti jompo atau apa di negara barat sekarang kan banyak orang-orang tua yang hidupnya agak kesepian atau apa gitu, dan kadang-kadang mereka kalau kurang komunikasi, kurang sosialisasi itu
katanya ada efek negatif untuk mereka punya pikiran dan Psikologis gitu lain-lain. ya. Jadi ada orang yang kembangkan robot yang bisa memperagakan emosi untuk interaksi sosial. Tapi itu tetap adalah sebuah program. Jadi programnya bagaimana? Kita perlu sensor untuk bisa detect partner percakapan kita merasa apa, membuat sebuah keputusan dan memberi sebuah respons. Oh, sedih, bikin ketawa, bikin apa. Itu selalu ada, tetap semuanya tetap itu sensor, pikir Hmm. harusnya bagaimana dan kita robotnya respon gitu. It's still a code. Itu sebuah program masih. Di masa depan ya nggak tahu ya. Kalau untuk masalah ancaman bagi manusia mungkin memang masih dapat diargumenkan ya gitu. Tapi kalau untuk peran robot sendiri suatu hari misalnya menjadi pengganti pekerja di pabrik-pabrik gitu ya, apakah itu akan berdampak negatif juga kepada pekerja-pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya gitu? Itu juga dari dampak-dampak lainnya bisa begitu ya? Itu pertanyaan yang interesting ya. Karena teknologi itu selalu berkembang, progress. Kita selalu mencari cara yang lebih gampang, lebih mudah, lebih aman, yang bisa menghasilkan karya yang lebih bagus. Right? Ya, jadi ada pekerjaan di pabrik, sekarang manusia yang kerjakan. Ya. Sekarang kita bisa bikin alat yang bantu mereka bikin kerjaannya lebih baik, lebih aman, lebih bagus. Ya kenapa enggak? Nah, masalahnya sekarang kebanyakan artikel-artikel itu ditulis oleh orang-orang bilangnya itu one of those doom and gloom message, oh robot akan mengambil pekerjaan Anda. Kalau Anda kembali untuk melihat artikel itu, kalau artikel yang ditulis oleh seorang akademis yang lokal, yang logika, secara logikanya, mereka nggak mungkin bilang robot akan mengambil pekerjaan Anda. Mereka akan bilang, kebanyakan pekerjaan di dunia saat ini bisa dikerjakan oleh robot. Itu kalimatnya. Dia bukan bilang robot akan mengambil pekerjaan Anda. Tapi biasanya media kan, aduh kalau bilang begitu mana ada jual koran. Jadi harus bilang, robot bisa ngambil pekerjaan orang. Enggak, but just swap the sentence around. Pekerjaan seperti itu bisa dilakukan oleh robot. Ya betul. It doesn't mean it will happen. Bukan berarti itu akan terjadi, tapi pekerjaan itu bisa diotomasi. Iya, kerjaan apapun dengan cukup investasi kita bisa kerjakan teknologi untuk kerjakan dengan mesin lebih baik. Dan juga kebanyakan prediksi ini yang kalimat itu adalah fakta. Kerjaan itu bisa dikerjakan oleh mesin, itu fakta. Selebihnya adalah spekulasi. Selebihnya kita bilang, di tahun 2000 berapa, 70, kalau begini terus, orang-orang akan kehilangan kerjaan. Kalau begini terus. Tapi, what does history tell us? Sejarah memberitahu kita bahwa manusia dan kebudayaan dan just life in general, universe, itu nggak pernah stagnan, nggak pernah berhenti, selalu berubah. Jadi ada barang baru, kita berubah, adapt. Ada barang baru, kita berubah, adapt. Nggak mungkin kalau kita tuh, kerjaan saya begini, besok kerjaan kamu diganti sama robot. Oh ya sudah, saya nggak ngapa-ngapain. Nggak mungkin kan? Pasti kita bilang, zaman sekarang iPhone bisa begini. Jadi telepon lama udah nggak bakal ini. Zaman sekarang mungkin saya nggak akan pergi ambil kapital, ambil uang pokok, buka toko buku. Karena kenapa? Buku semua masuk ke sana. Oke. Jadi toko buku nanti hilang. Terus kenapa? Pekerja toko buku semua kehilangan kerjaan? Enggak dong. Dia pasti udah lihat, toko buku bakal hilang. Buat apa saya jadi buka toko buku? Manusia beradaptasi dan nanti akan ada kerjaan lain yang kita nggak bisa bayangkan saat ini, kan? Life will go on. And nggak mungkin kita bisa ada satu negara yang 80% penduduknya 90% tuh nggak ada kerjaan. Itu nggak mungkin. Iya sih, betul sekali sih. Gimana ada ekonomi? Dunia pasti berantakan kan? Nggak mungkin itu. Jadi itu masalahnya, kebanyakan spekulasi dan prediksi begitu dilakukan dengan
mengambil faktor-faktor hari ini tanpa diganti, di extrapolate to the future, ke masa depan. Banget ke depannya begitu ya. Tanpa mengubah parameter-parameter yang sekarang. Ya tidak realistik. Nah, kalau menurut Anda nih, bagaimana kalau mungkin ada semacam kode etik yang di-apply ya untuk pembuatan robot gitu sendiri? Kayak misalnya sekarang kan orang-orang mungkin persepsinya tuh robot bisa digunakan oleh tentara-tentara negara-negara superpower untuk dijadikan senjata, untuk dijadikan sebagai instrumen perang gitu daripada warga-warga sendiri gitu kan. Nah, apakah perlu ada kode etik? Jadi misalnya untuk pekerja di pabrik gitu, kalau robot itu harganya mahal, dan kalau misalnya pekerja manusia mungkin harganya sedikit lebih terjangkau gitu. Jadi mungkin orang tuh ada pilihan gitu loh. Kalau itu sih economic factor. Economic factor ya jatuhnya. Ya, itu nggak, kalau dunia komersial ya asal. Iya, betul sih. There is a financial justification to it, and it will happen. Ya, kalau harganya benar ya akan terjadi kan. Tapi kalau misalnya tentang etika memakai teknologi, itu sebuah conundrum yang selalu ada. Alfred Nobel waktu bikin dinamit itu buat buka terowongan, bukan buat bunuh orang. Tapi sekarang bahan peledak ya buat, semua teknologi bisa buat bagus, bisa buat jelek. Itu tergantung di tangan siapa kan. Betul, saya rasa ya sampai ke masa depan ya itu masih tetap sama. Yang orang yang makainya benar ya membawa kegunaan. Useful things, kalau mau dipakai buat hal jahat ya bisa aja. Betul sekali sih ya, makanya itu dia tadi yang saya pikirkan, bahwa mungkin apa perlu ada semacam kode etik yang universal gitu yang bisa polisi. Ribet bener kalau polisi, semua Interpol mungkin ya yang bakal mengatur. Nah, kalau boleh ceritakan lebih jauh nggak nih kalau tentang robot? Apa sekarang Anda lagi mengembangkan robot? Mungkin? Ya, yang berapa tahun ini saya lebih mengerjakan di bidang rehabilitasi, membantu orang yang kena stroke atau apa gitu ya. Jadi yang membantu mereka recover, sembuh dari traumatic brain injury. Jadi sesuatu yang trauma ke otak gitu. Psikologis berarti juga ya? Kenapa? Psikologis berarti ya? Enggak. Itu saraf. Perkembangan. Jadi bagaimana kita melatih manusia itu untuk jadi kalau otak kita tuh bisa sembuh, bisa develop. Jadi kalau misalnya ada traumatic brain injury, ada stroke, itu satu bagian mungkin rusak. Jadi mempengaruhi. Bell's palsy ya. Itu kalau yang itu sih dari lahir ya. Kalau stroke itu lebih orangnya biasa baik-baik, tahu-tahu sesuatu rusak gitu. Jadi mereka tuh otaknya kalau kita latih terus, mereka bisa menjalin jaringan baru gitu, biar bisa kontrol. Jadi kayak bayi lagi, belajar pakai tangan lagi gitu, misalnya belajar pakai kakinya lagi gitu. Jadi lebih di bidang itu. Selebihnya ya di bidang industri juga ada. Tapi kebanyakan di bidang kesehatan lah saat ini saya lagi kerjainnya. Bagaimana ilmu robotik itu di-apply untuk yang penyembuhan? Yang di bidang rehab ini sebagai asistif ya. Jadi kalau kita bilang bagaimana kita membantu seseorang untuk mengembalikan, misalnya orang habis stroke, tangan kanannya nggak bisa sampai ke sini, ya kita kasih bagaimana di onsetnya atau awalnya itu mereka masih lemah, kita bisa pakai robot untuk membantu, main game, tapi main game suruh tangannya ke sini gitu, joysticknya. Kalau dia nggak bisa, kita bantuin sedikit gitu. Tapi ya selalu ada ininya, ada give and take-nya ya gitu. Jadi karena kebiasaan manusia tuh begitu, kalau kita bantuin 100%, dia nggak mau coba. Nanti bebeknya juga ketembak, saya diem aja, robotnya bakal bantuin tangan saya ke sana kok gitu. Jadi kita selalu mencoba. Jadi programnya itu the software, the intelligent part, yang challenge-nya itu gimana kita bisa menantang orang itu supaya coba sebisa mungkin untuk mengerjakan kerjaannya. Tapi kalau kita nggak bantuin,
lama-lama orang putus asa. Buat apa? Nggak jadi-jadi. Tapi kalau kita bantuin terus, dia bilang, nggak usah ngapa-ngapain juga jadi gitu. Jadi gimana cari optimal pointnya supaya dia tuh selalu tertantang, gitu ya. mau maju terus gitu. Tapi juga nggak bosen. Nah, kalau nah itu kan menarik sekali tuh. Kira-kira di Indonesia ini kan juga banyak mungkin orang-orang yang terkena penyakit dan juga mungkin membutuhkan pelayanan bantuan ya dari robot gitu. Kira-kira Indonesia akan membuka jalan nggak ya untuk ide tersebut untuk diimplementasikan gitu di rumah sakit sini mungkin, panti jompo gitu. Itu ya mungkin aja. Selain investasi capital pokok, pemakaian robot di bidang ini tuh karena dari segi yang satu itu membantu clinician, terapis untuk melayani pasien. Again, kalau misalnya kita bilang, kalau gitu ini ngambil kerjaan orang dong, ngambil kerjaan terapis. Oke. Kalau misalnya terapisnya banyak dan tenaga kerjanya cukup, mungkin saat ini ya, nggak apa-apa. Tapi manfaatnya robotics itu adalah bagaimana kita bisa memakai teknologi untuk mengerjakan sebuah pekerjaan supaya hasilnya lebih bagus dari kalau cuma manusia aja yang mengerjakan. Itu maksud utamanya, bukan untuk bagaimana kita bilang, ini kita nggak perlu orang-orang ini lagi gitu. Enggak, mereka sudah sekolah lama-lama, mereka ada ilmunya, mereka adalah orang-orang yang paling bisa pakai alat yang kita kasih. Kalau saya dikasih alat itu, biarpun saya kembangkan, saya nggak tahu gimana cara rawat pasiennya juga kan. Jadi mesti orang yang memang tahu untuk rawat pasiennya begini, kita kasih alat untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih baik. Kalau misalnya di Indonesia, ya saya rasa kalau kita lihat dari segi itu, ya bisa sekali. Kalau kita bisa menawarkan kualitas di atas yang mereka bisa capai saat ini tanpa robot, ya I don't see why not. Ya, pasti. Ya, betul sekali. Ya, Indonesia sih resources ada ya. Jadi kalau misalnya mereka mau, pasti bisa di rumah sakit. Ya. Nah, karena berarti kalau untuk melawan pandangan orang yang konservatif ya, mungkin yang negatif, karena mungkin orang-orang yang konservatif tersebut tuh kadang-kadang keberatan dengan keberadaan robot, karena mungkin mereka hidup di era di mana teknologi bukan yang mendominasi mereka gitu, bukan mendominasi juga, cuma membantu mereka. Nah, sebagai seorang yang mencintai dunia teknologi gitu ya, dunia perobotan gitu, strategi Anda apa untuk mempromosikan ini positifnya gitu? Well, I'll come back to that. Tapi di Melbourne, yang pakai robot saya kebanyakan orang stroke yang sudah lebih tua. Begitu. Mereka senang main game, malah banyak yang senang, mau cobain robotnya gitu. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu, saya rasa first thing first. Hal pertama adalah, again, kalau misalnya peralatan ini bisa mengerjakan sesuatu yang memenuhi sebuah keperluan yang tidak bisa dipenuhi dengan cara lain, mau nggak mau orang akan pakai. First. Secondly, kalau misalnya logika gagal tapi semua ini adalah fakta kan, kita cuma bisa memberikan fakta. Semua robot dan semua peralatan itu dikembangkan untuk tujuan tertentu. Dan tujuan tertentu itulah yang mesti dicapai, bukan hal lain. Kebanyakan orang tidak suka teknologi karena mereka pakai sesuatu untuk mengerjakan hal lain. Saya pernah berdebat di sebuah debat clinical care for dementia. Jadi orangnya bilang, robot tidak bagus. Saya beli robot untuk vacuum lantai saya. Lama-lama saya vacuum sendiri. Karena kenapa? Robotnya nggak bisa mindahin meja. Waktu saya giliran saya bilang, iya, robotnya itu buat vacuum, bukan buat mindahin meja. Jadi kalau Anda beli alat, Anda harus tahu alat ini buat apa. Dia paling bagus untuk kerjakan apa. Dan kalau faktanya semua diberikan dengan baik, orang lihat, itu keperluan saya, ya saya beli. Itu bukan keperluan saya, ya jangan beli. Gitu. Tapi saya yakin kalau misalnya itu memang alat ini didesain untuk
tujuan itu, kalau saya mampu, kalau saya benar-benar perlu, ya kebanyakan orang beli. Orang akan pakai, bukannya beli ya. Pakai. Mungkin di rumah sakit udah ada disuruh, ini Pak pakai, nggak mau robot. Tapi kalau misalnya ya itu ya mau apa enggak ya. Sih. Dan kalau misalnya di pihak di sort of bagian yang lebih bukan fakta ya, cuma emosi perasaan gitu. Misalnya bilang, ya saya nggak suka robot, ya itu sih bisa lah. I mean, zaman sekarang juga ada banyak ahli-ahli yang mempelajari yang hal-hal yang lebih psikologis, yang bagaimana bikin teknologi lebih acceptable, lebih diterima oleh masyarakat gitu. Ya banyak sih. I mean, lihat aja zaman-zaman dulu kalau kita bikin robot kan besi, motor segini, besi gitu. Ya jelas kalau misalnya kita lihat aja serem kalau dia tahu salah begini kan. Betul sih. Zaman sekarang kan robotnya lebih kecil, mereka juga lihat motornya itu dikerjakan dengan misalnya bagian yang bergerak itu dari plastik, bukan dari besi, supaya kalau kena itu lebih safe. Ada orang yang bikin robotnya lebih friendly, lebih banyak lekukannya atau apa, you know. Dan hal lain ya, kalau misalnya kita rehabilitasi dengan main game misalnya, ya gamenya yang lebih menarik daripada kalau enggak, ya silakan duduk di meja. Itu kalau misalnya kita disuruh latihan rehabilitasi kan, ini bola pindahin dari sini ke sini. Kalau ini bosen, itu ada game tuh, mau nggak? Itu lebih menarik atau ini lebih menarik? Kalau bosen ini, silakan coba yang itu gitu. Halo, nama saya Aurel. Saya pemenang juara 2 pelajaran robotik di sekolah dasar Bakti Mulia 400. Menurut saya pelajaran robotik itu sangat seru. Tapi saya tidak mengetahui apa pentingnya pelajaran robotik itu untuk Indonesia di masa depan. Jadi, apa gunanya robot itu untuk kita? Jadi ya kalau it has everything to do with the future. I'm sorry. Jadi kalau misalnya kita lihat robotik itu dari segi general, kita bukan bilang bahwa robotik itu sebuah mesin berbentuk manusia dengan 2 kaki 2 tangan. Robotik itu adalah penggunaan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma militer, bukan cuma rumah sakit, tapi juga mesin cuci juga robot. At the end of the day, ya ada sensor, ada motor, ada kepintaran untuk mikirkan bagaimana pakai air dingin, air panas, you know. Jadi mempelajari robot itu cuma mempelajari bagaimana kita memproses informasi dari sekeliling kita, membuat sebuah keputusan, itu yang susah. Bagaimana kita respond, kita intervene, what is that? Kita intervensi dan intervensinya pakai in what manner, pakai cara apa gitu. Jadi kalau dengan definisi itu, ini adalah sebuah training, sebuah latihan untuk bagaimana menggunakan teknologi di kehidupan masa depan. Dan kehidupan masa depan mau nggak mau memang teknologi akan memainkan peranan besar di masa depan ya. Iya, baiklah, itu memang jawaban yang sebenarnya harus diberitahu kepada anak-anak bangsa yang sekarang kan mungkin mereka masih bingung kegunaannya untuk apa gitu, especially di Indonesia gitu ya, karena dengan ada pelajaran tersebut mereka merasa oh mungkin pandangan mereka Iron Man atau apa gitu ya, mungkin mereka tidak menyadari bahwa hal-hal kecil itu tuh justru itu tuh mempunyai elemen teknologi tersebut, robotik. Oke, baiklah. Sikat gigi yang ada baterai aja. Iya betul. Itu juga jatuhnya robotik ya. Baiklah, sahabat liputan6.com, itu mengakhiri perbincangan kita dengan Bapak Denny Hutomo, dia dari University of Melbourne, Victoria, Australia. Saya undur diri.